kabar? Semuanya mudah-mudahan pada sehat dengan situasi kondisi yang saat ini yang sangat kita memprihatinkan dengan adanya wabah pandemi ya. Kembali lagi dengan saya Ismail Hendra dari Pasti Hoki. Pasti adalah sebuah kejelasan, hoki adalah sebuah keberuntungan, dan ini menjelaskan, menegaskan tentang jelas bahwa keberuntungan itu ada. Oke. Hari ini saya ditemani oleh seorang pemuda, Kang Dede, ya, Kang Dede Rijal. Ini Kang Dede Rijal ini adalah salah satu pengusaha muda yang ada di kota Sukabumi, kota di Sukabumi, yang dimana sebagai pemilik dari Sunda Kopi, Kopi. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana nih dengan situasi pandemi ini? Alhamdulillah, keluarga bagaimana? Sehat semuanya, alhamdulillah sehat. Banyak hikmah. Banyak hikmah yang bisa didapat oleh kita. Alhamdulillah baik. Istri sehat, semuanya sehat. Anak sehat, semuanya alhamdulillah. Gini Kang, ya dengan kondisi seperti ini tentunya ada sedikit pengaruh lah. Betul. Sedikit apa banyak pengaruh gitu. Dengan kebijakan pemerintah hari ini, tentunya dengan usaha di kafe ya. Kafe itu kan lebih identik ke ke tempat nongkrong lah, meren anak-anak muda dan sebagainya. Betul. Itu kan kalau nongkrong hari ini sangat tidak dianjurkan karena dianggap dengan kerumunan. Kerumunan ya. Tapi banyak yang vaksin juga sekarang, kerumunan nggak itu? Itu kan program pemerintah. Oh iya, siap. Okay. Pemerintah. Okay. Nah, gimana menurut Kang nih? Dengan situasi seperti ini, usahanya bagaimana? Iya. Kebetulan memang saya di usaha itu memang salah satunya di F&B ya. Di F&B, salah satunya di industri kopi, ya Sunda Kopi Group. Itu membawahi beberapa multisektor, salah satunya industri kopi. Mungkin saya mewakili teman-teman ya, kawan-kawan di industri kopi ya. Sangat terdampak dengan adanya COVID-19 ini gitu. Nah, apalagi dengan diadakannya yang terakhir kemarin ya PPKM darurat, sehingga para konsumen itu tidak boleh dine in di di kafe gitu, di tempat. Jadi memang dianjurkan untuk take away gitu. Pengaruhnya besar sekali, bahkan bisa mencapai 70%. 70%. Bisa nyampe 70%. Jadi sekarang harus mikirin gimana caranya minimal bisa mempertahankan karyawan. Tidak menutup kemungkinan ada pemangkasan gaji honor karena memang kepemilik sendiri itu sekarang udah jangan diharapkan lah profit. Ya minimal ada buat anak-anak lah gitu. Bisa bertahan. Betul. Minimal bisa membayar anak-anak yang kerja, yang kedua bisa bertahan tetap mobil ini harus tetap berjalan gitu. Kalau misalnya mobil ini nggak bisa berjalan, nggak survive di pandemi ini, ya nanti kita memulainya lagi, itu mendorongnya lagi butuh tenaga dan energi yang besar gitu. Benar. Ya mudah-mudahan ini pandemi ini semoga cepat berlalu lah. Dan itu juga dampaknya bukan ke multisektor. Multisektor ini. Semuanya terdampak. Semuanya terdampak. Kang, ini nama Sunda Kopi ini sebuah penamaan, nama dagang, nama kafe atau nama dagang atau apa? Atau mungkin ada sejarahnya yang lebih mengkhususkan Sunda Kopi gitu. Sunda Kopi ya. Kenapa bukan bentang-bentang orang Sunda jadi Sunda begitu tuh kan. Enggak. Ya Sunda itu kan identik dengan nama Empire. Empire. Nama daerah gitu ya, Jawa Barat khususnya. Padahal sebetulnya kalau menurut saya Sunda itu bukan suku ya. Maknanya sangat luas itu Sunda. Sejarahnya sebetulnya Sunda Kopi itu berdiri di tahun 2014 di Sukabumi, khususnya di Gunung Sunda.
Oh, Ya. Gunung Sunda. Jadi Gunung Sunda pada zamannya. Oh, sekarang bukan zamannya lagi. Pada zamannya sempat booming, viral. Mungkin kawan-kawan juga tahu, dan saya juga salah satu founder pendiri Gunung Sunda, objek pariwisata Gunung Sunda itu. 2012 2013 berdiri Gunung Sunda. Saya berpikir nih yang main ke Gunung Sunda nih harus bisa nongkrong nyaman gitu. Yang kedua, kebetulan memang banyak teman-teman para mahasiswa aktivis Sukabumi ataupun luar kota yang sering datang ke sana untuk melakukan diskusi gitu. Pada akhirnya kami berpikir nih harus ada fasilitas nongkrong tapi bermanfaat. Makanya alhamdulillah hadirlah Sunda Kopi yang mengakomodir kawan-kawan bisa ngopi tapi sambil diskusi gitu di Gunung Sunda 2014. Sunda Kopi itu diambil dari ya itu tadi Gunung Sunda. Oh begitu, berarti sejarahnya bukan karena kedaerahan ya, tapi karena memang betul sejarah lah. Lokasinya di Gunung Sunda. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, kita pengen benar-benar mengedepankan beans atau roast bean atau kopi yang kita suguhkan ke kawan-kawan itu memang hampir kurang lebih 80%-nya itu dari Jawa Barat, Kang. Oh, dari Jawa Barat. Jadi Jawa Barat. Jadi kita pengen mengenalkan juga nih ke kalayak banyak masyarakat yang datang ke Sunda Kopi, misalnya dari Jakarta atau dari Bali, dari Kalimantan, dari mana saja. Ketika ngopi di sini, kita benar-benar mengedepankan roast bean-nya itu dari Jawa Barat, mengenalkan bahwa ya di Sukabumi juga ada loh gitu. Di di Cianjur juga ada, ini kopi Cianjur juga ada, Bandung, Pangalengan, Puntang dan lain sebagainya gitu. Itu sih tujuan awal kami membuat Sunda Kopi. Yang ketiga sih kita pengen nggak cuman sebuah nama tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin kayak Starbucks. Oh iya. Sunda Kopi ada di Jakarta, Sunda Kopi ada di Bali gitu loh. Ya, ada di beberapa tempat cabang-cabang ya. Cabang mengenalkan kopi-kopi yang ada di Jawa Barat. Itu tapi memang ada rencana ke sana. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan cepat berlalu ya. Karena kan kalau nggak salah Pak Luhut itu bilang harus memunculkan atau memanfaatkan potensi daya lokal dalam negeri. Lokal. Nah ini ada Sunda Kopi gimana ini? Mudah-mudahan Sunda Kopi bisa terakomodir dan bisa luas sampai ke Sabang sampai Merauke. Amin. Sendiri atau kita tim ada komunitas atau yang menggerakkan ini awalnya? Menggerakkan Sunda Kopi itu awalnya berdua dulu, nggak bertiga awalnya. Saya, kakak saya, sama yang satu lagi Ipo namanya, Despia. Itu memang ketiga ini memang dulu tinggal di Bandung dulu waktu mahasiswa lah. Dan memang teman-teman nongkrong gitu. Teman-teman nongkrong lalu dibuatlah. Sekarang juga kalau yang di Cikole kita kerjasama sama ada beberapa kawan-kawan juga, karena kita tidak menutup kemungkinan Akang juga bisa jadi bisa jadi bisa berkolaborasi dengan kami untuk menciptakan sebuah usaha gitu. Kita membuka itu open untuk kawan-kawan siapapun yang bisa untuk investasi gitu. Untuk investor betul mengembangkan usaha ini secara bersama-sama gitu. Dan sekarang itu ada Kang Aslam juga ikut. Ada Kang Faris dan saya bertiga mungkin itu. Jadi itu berawal dari anak-anak ini aja lah, nongkrong lah gitu. Ya alhamdulillah ya. Nah ya tapi sekarang sudah masih di Gunung Sunda masih berjalan? Udah nggak berjalan. Udah nggak berjalan. Kita cabut dari Gunung Sunda itu tahun 2018. Kalau Sunda Kopi itu memang berdiri 2014, 2017 itu kita udah lari ke kota. Kita udah di kota. 2018 kita ke Cikole yang Sunda Kopi Space ini. Nah, Gunung Sunda itu 2018 kita udah cabut karena ada peralihan pengelolaan. Yang tadinya sama saya, sama tim 2018 kemudian bukan diambil alih ya, tetapi mungkin pemerintah setempat ingin mencoba mengembangkan
apa namanya Gunung Sunda itu, sehingga mungkin ada pemasukan ke daerah ke daerahnya ya, ke daerahnya itu. Ya gitulah. Jadi sekarang alamatnya di kota Sekarang di Sukabumi. kota. Kita konsen di kota sekarang, pengembangan di kota ya. Ekrab, Cikole, ya. Cikole dalam berarti. Cikole dalam ya. Kalau belum tahu lokasinya nanti kita kasih alamatnya di mana nomor kontaknya. Kalau mau pesan online juga bisa. Boleh. Jadi kalau dulu memang konten di Gunung Sunda, kalau sekarang udah enggak sih. Nah, di Cokolet tadi tahun 2018 sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu gimana Kang kesan di Cokolet ini setelah semenjak dari perbandingan antara Gunung Sunda pada saat di Gunung Sunda dan di Cikole lah. Cikole ya. Tentu apa namanya beda banget ya antara di kami pada saat di Gunung Sunda dan di Cikole. Tapi kalau secara apa namanya kenyamanan, memang dulu kita sangat nyaman di Gunung Sunda karena mungkin apa konsumen datang ke sana itu nggak cuma ngopi aja, tapi menikmati pemandangan apa setempat. Gunung Sunda view bisa ngeliat kan Gunung Gede, Gunung Salak dan lain sebagainya. Enjoy gitu kan ngopinya gitu. Lebih tenang lah. Menikmati. Betul. Apa penambah imun lah kalau sekarang imun. Enggak cuma kopi doang. Kalau secara kenyamanan memang nyaman sebetulnya di Sunda Kopi yang di Gunung Sunda. Sekarang juga nyaman, namun kalau dibandingkan secara profit memang lebih besar profitnya di kota. Karena memang kita lebih dekat dengan konsumen. Karena kalau misalnya di Sunda Kopi yang di Gunung Sunda itu kan jarang pengen datang ke sana tuh bener-bener niat. Kalau nggak niat nggak bakalan datang. Kalau di kota kan mau sabari lewat mampir gitu kan. Jadi secara profit memang besar di Cikole di kota, tetapi kalau nyaman memang sebetulnya nyaman di sana dan enak. Suasananya enak banget gitu. Program katanya di Sunda Kopi suka ada kegiatan ya banyak banget. Itu program apa aja tuh yang sering dilakukan gitu? Iya. Jadi kan sebetulnya Sunda Kopi itu karena memang kita punya beberapa cabang ya. Cabang dari Sunda Kopi Group itu banyak banget. Yang di Cikole itu namanya Sunda Coffee and Space. Terus ada yang di STC itu dia Sunda Kopi aja gitu. Jadi konsepnya industrial. Kalau yang di STC, yang di Kadu Dampit, acaranya sama, cuman podcast aja, musik udah selesai kalau di sana. Tapi beda dengan di Sunda Coffee and Space, kita punya konsep menawarkan ke masyarakat Kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi bahwa kami itu berbeda dengan kopi shop yang lain. Bedanya apa? Karena di sini kita punya space-nya, atau ruang. Ruang di mana ini kita bisa memfasilitasi, mengakomodir kawan-kawan, baik perorangan atau komunitas atau bahkan government. Ruang itu bisa ruang suara, ruang gerak, ruang apapun itu kita akomodir di sana. Misalnya ruang suara, kawan-kawan yang ingin merintis di musik misalnya bisa bermain musik di sana, nge-jam misalnya. Kemudian selain ruang suara musik, ada ruang suara misalnya aspirasi, suara-suara kritik terhadap pemerintah dan sebagainya. Maka diadakan talk show. Talk show-nya juga banyak tema yang kita buat di sana, baik terhadap perkembangan kota, culture, budaya yang ada di Sukabumi. Nggak cuma Sukabumi aja, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Kita bahas apapun di Sunda Coffee and Space itu. Karena ruang itu tadi. Jadi apapun kita adakan. Event-event apapun itu kita adakan di sana. Ya, intinya mengakomodir kawan-kawan komunitas masyarakat terhadap keresahan-keresahan yang terjadi di Sukabumi gitu loh. Kayak misalnya kawan-kawan punk misalnya, kawan-kawan punk itu kan mereka resah terhadap karena termarginalkan dan lain sebagainya. Kita fasilitasi mereka untuk bersuara di sana dan lain sebagainya. Bahkan seni rupa ada menggambar dan lain sebagainya. Terjadwal itu tiap. Kalau dulu terjadwal karena memang PPKM ya, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tidak ada perizinannya lagi dicabut ya untuk acara-acara, kemudian event itu kita sekarang lagi off dulu,
menyesuaikan dulu lah. Gitu. nanti didatangin lagi kita. Karena sering kita didatangin. Kan sebetulnya yang ditertibkan itu adalah kerumunannya. Iya, kerumunan. Itu sempat beratur juga. Tapi memang kedepannya pasti akan terus dilaksanakan. Itu awal idenya dari mana tuh? Awal idenya karena memang berdasarkan dari keresahan Sukabumi itu harus ada sebuah ruang di mana ruang itu adalah salah satu ruang kritis, nggak hanya kritis terhadap pemudanya, tetapi kritis terhadap keberlangsungan government. Karena mau tidak mau kan pemuda itu adalah agent of change, yang dimana dia akan mengontrol perubahan-perubahan, mengontrol arus politik, ekonomi, kebijakan-kebijakan pemerintah gitu loh. Nah inilah sumbangsi para pemuda gitu. Makanya kita membuat ruang atau space di Sunda Kopi itu, kita berharap tidak menutup kemungkinan hasil diskusi di Sunda Kopi itu akan dipertimbangkan di DPRD misalnya, untuk menentukan arah kebijakan pemerintah kota maupun kabupaten gitu loh, untuk kebaikan nggak kebaikan Sunda Kopi sih, untuk kebaikan masyarakat gitu. Itu live atau itu live, streaming, ada kadang-kadang streaming, kadang-kadang tergantung kondisional gitu. Kebanyakan yang ikut acara di sana remaja, pemuda atau memang orang tua semua juga? Semua usia dari mulai remaja juga banyak, yang bahkan sampai kita ada juga kajian spiritual juga ada. Habib kita datangkan ke sana, nutadina kursi berjejer, kita masukin ke dalam, ngampar KB gitu kasarnya. Habib di depan, kajian secara spiritual, keagamaan itu bahkan ada dalam 1 bulan sekali kita adakan. Luar biasa. Iya. Kalau di tempat lain, tapi pernah kalau yang sering ya di KPKP biasanya di KPKP itu yang suka ya acaranya beda-beda ya. Iya, beda-beda. Kalau Sunda Kopi mungkin lebih ke arah sana ya, karena kajian, kemudian juga spiritual dan sebagainya. Ada juga yang pernah mencoba untuk dance. Oh, ada. Ini kan ada. KP Sukabumi Undercover ada. Ada kan? Ya itu tadi, kami ingin menghadirkan sebuah konsep di mana sebuah ruang, itu kan ruang hadir hari ini di Sunda Kopi itu berdasarkan keresahan anak-anak muda gitu loh. Tempat hiburan di Sukabumi itu di mana sih kan? Selain karaoke ya. Mungkin itu bukan hiburan. Bukan ya itu ya. Bukan apa ya itu ya? Tahu penghilang stres. Ya kita ingin menjadi jawaban bagi pemuda gitu. Artinya Sukabumi itu culture-nya itu luar biasa gitu. Apalagi, dan arus bawah itu tetap terjadi hari ini dan meningkat secara cepat. Arus bawah. Kalau misalnya kita tidak mewadahi itu, apa yang akan terjadi di Sukabumi anak-anaknya kan gitu. Nah, kalau main tanda kutip ya. Makanya kita akomodir, kita wadahi. Ayo ada nih kesukaan kalian betul, gitu. Ya, selama ada di batas. Sukabumi ini kan dipengaruhi oleh 2 budaya. Betul. Jakarta dan Bandung. Itu. Karena banyak orang Sukabumi yang kuliah di Jakarta, kuliah di Bandung. Betul. Ketika pulang ke Sukabumi jadi budaya bingung. Ya, dulu juga ruang ekspresi kan sebetulnya Lapang Merdeka juga kan ada. Iya, Lapang Merdeka. Cuma kan sekarang bukan sekarang ya. Hampir Lapang Merdeka juga ya banyak banyak berkurang. Betul. Kalau dulu kan masih ada ya. Tapi sekarang juga ada lahan-lahan untuk ekspresi di Lapang Merdeka. Nah, itu tadi ya betul, Kang. Ruang ekspresi Sukabumi itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit sehingga tidak mengakomodir kawan-kawan para komunitas, para pemuda, yang dimana pemuda itu kan punya gagasan-gagasan yang sangat luas ya, besar, masih fresh gitu. Masih egonya masih luar biasa. Tidak banyak sangat banyak sekali anak-anak pemuda di Sukabumi itu banyak yang mengharumkan nama Sukabumi di luar kota sana.
contohnya banyak banget lah ya, dari sektor misalnya surfing, misalnya si Kang Dede Suryana gitu kan, dengan surfingnya dia juara internasional. Terus kemarin juga kita mendatangkan si Kang Wanda dari skateboard, dia juga juara. Ada banyak pemuda-pemuda di Sukabumi yang talenta prestasinya bagus di luar sana. Nah, Sunda Kopi ingin mewadahi itu gitu loh, ingin mewadahi itu. Nggak hal-hal yang ya sama kopi ya, tapi positif kan. Ya, alhamdulillah. Berarti ya ide gagasannya memang luar biasa. Itu memang bukan jarang, hampir jarangnya KP-KP pada umumnya ya seperti itu. Kadang musik live gitu kan, kadang dance seperti itu. Ya yang gitu-gitu aja kan jadi monoton. Ada kreasi lain. Ya, mungkin sambil belajar lah ya. Pelopori Sunda Kopi untuk lebih berkreasi lagi. Betul belajar. Siapa tahu nanti kedepannya ada panjat tebing juga. Insya Allah. Jadi ngopi di tebing. Tapi sayangnya dengan pandemi ini ya tidak bisa. Ya. Sekarang karyawan berapa orang? Kurang lebih 7 Kang. 7. Sunda Kopi mungkin salah satu kedai yang tidak merumahkan karyawannya. Wah, alhamdulillah. Tapi resikonya besar. Sekarang masih bisa bertahan ya. Dari ya nggak tahu lah kedepannya seperti apa. Ya mungkin dengan kebijakan pemerintah ini ya memang resikonya seperti inilah. Betul. Terasa banget lah sama UMKM khususnya. Apalagi kemarin kota itu ditutup habis ya. Tutup habis itu. Aduh, habis akses. Apalagi daerah Cikoleng lah. Daerah Cikoleng dekat Bunut lagi. Nah, gini Kak, tentunya ini juga ada harapan ya. Mungkin sampai saat ini memang karyawan tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang protes gitu, tidak ada, sampai demo nggak ada ya. Nggak ada. Ini kebijakan ini ya menurut Akang ya mungkin ada kebijakan keringanan atau apa yang bisa ini juga ada kan keringanan, kita bisa buka ya ada dengan online ya. Cuma kan yang namanya kopi kan dengan jarak tempuh itu kan yang tadinya panas jadi dingin. Kalau takeaway ya. yang dingin pakai es jadi mencair jadi tambah pahit. Ini mungkin ada keluhan dari banyak banget sih konsumen. Keluhan konsumen, mungkin nggak cuma konsumen ya, kami juga sebagai pelaku usaha UMKM, industri kopi, F&B khususnya itu bukan mengeluhkan sih, tetapi mungkin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini kurang tepat bagi kami ya, kurang tepat karena ya itu tadi contohnya misalnya PPKM darurat itu kan dia nggak boleh dine in ya, jadi bolehkannya itu cuma take away aja gitu. Bagi kami industri kopi itu kan ramenya yang pertama ngopi itu kan rata-rata tujuannya buat nongkrong gitu kan, buat nongkrong ngopi udah selesai. Oke lah, karena nongkrong tidak boleh ada kerumunan, fine, nggak jadi masalah. Tetapi ini yang paling kami bingung itu karena keterbatasan jam operasional sampai jam 8 misalnya. Sedangkan kami dari kopi itu ramainya itu jam 6 ke sana. Jam 6 jam 7. Enggak jam 7, kadang jam 9 malam itu rame gitu loh. Kita bukan pedagang sembako yang dimana ramainya itu dari pagi. Kita bukan supermarket kayak supermarket besar yang dari jam pagi sampai sore juga rame gitu loh. Industri kopi khususnya kami itu ramainya dari sore sampai malam gitu loh. Nah, ini yang menjadi keluhan kami terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu loh. Nah, makanya harapan kami sih sebetulnya dievaluasi kembali kebijakan-kebijakan itu agar kebijakannya itu tepat sasaran gitu loh. Dan kebijakan itu menjadi solusi semua sektor, nggak cuma satu sektor aja yang diuntungkan gitu loh, tapi semua sektor. Nah, ini yang jadi permasalahan sebetulnya. Berarti ada kebijakan khusus ya? Kebijakan khusus. Bisa jadi kebijakan khusus atau memang kebijakan itu diterapkan
berkeadilan. Betul, berkeadilan. Tidak merugikan satu atau dua segelintir sektor lah. Bisa aja kan pasar pagi sampai jam 9, siangnya apa, sampai jam berapa, sorenya apa, sorenya, gitu. Iya, sorenya misalnya kedai kopi misalnya, kan tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi bisa berkeadilan seperti itulah. Itu kan jam-jamnya juga kan bisa diatur. Dengan karena kan sektor. Yang dibatasi itu sebetulnya bukan penjualannya. Bukan kopinya yang dibatasi, tetapi kerumunannya. Yang dibatasi itu kan sebetulnya banyak cara untuk membatasinya. Tetap kita juga prokes. Untuk membatasi kerumunannya itu sebetulnya lebih efektif gimana sih gitu. Apakah memang kita membatasi jam atau memang misalnya kita yang tadinya dine in kemudian take away dine in itu silakan dikaji lagi gitu. Ya misalkan kalau kopi misalkan dari jam 6 sampai jam sekian. Iya, misalnya khusus nih untuk industri kopi. Kopi aja. Sampai jam 9 malam atau sampai jam 10 gitu. Kemudian satu meja juga benar-benar social distancing-nya tetap dipakai gitu atau seperti apa dan itu sih. Jadi kami berharap kebijakan-kebijakannya itu benar-benar berkeadilan lah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan dipukul rata ya. Jangan dipukul rata. Kultur Indonesia pun beda-beda. Antara orang Bali, orang Jawa Barat juga beda. Otomatis kebijakan juga harus beda, Kang. Ya. Ya iya. Bukan dibedakan tapi berkeadilan. Harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran, Kang. Betul, harus tepat sasaran. Jangan sampai di supermarket jam 7 sampai jam 12 rame. Akang punten ya. Kalau Akang main di supermarket misalnya, yang belanja itu ramai, Kang. Betul. Apakah itu menimbulkan kerumunan? Ya, kerumunan. Itu kerumunan, Kang. Pagi loh, jam 9 berkerumunan. Nah, ini industri kopi, kedai kopi itu misalnya jam 7 malam gitu. Apakah berkerumun? Hanya dibatasi saja. Kan sebetulnya itu bisa direkayasa. Betul, bisa. Itu. Iya, bisa direkayasa. Kalau ngopi itu kan nggak perlu di bangku sebetulnya. Cingonggo aja sejalan. Nah itulah supermarket, pasar misalnya. Bahkan ya kalau pabrik-pabrik katanya sekarang dirumahkan misalnya. Salah satunya itu sih kalau kita pentingkan. Ya ini juga ya siapa tahu ini menjadi masukan buat pemerintah ya. Pemerintah. Ya untuk beberapa sektor-sektor usaha kan tidak semuanya sama. Betul, ya. Tentunya harus disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang memang yang tempat ramainya. Seperti itu. Harus disesuaikan dengan kebiasaannya lah. Iya. Ya kalau tidak biasa banyak. Tuh iya. Bahaya kan. Ini kan karena kan PPKM ini kan ini berhubungannya dengan perut masyarakat Indonesia ya. Apalagi sekarang sudah banyak yang pasang bendera putih ya. Iya gitu. Yang merahnya nggak tahu kemana. Karena kan masyarakat Indonesia itu yang paling banyak itu mencari nafkah itu untuk satu hari-harinya. Bukan untuk jangka panjang untuk nyari uang untuk minggu depan, untuk tahun depan gitu. Dan kebanyakan masyarakat itu mencari uang untuk hari itu gitu. Nah, kebayang kan kalau misalnya kita stop untuk mencari uang dibatasi oleh pemerintah gitu loh dengan kebijakan yang menurut saya tidak tepat sasaran, itu mau seperti apa nanti masyarakat di kita? Terkecuali kalau misalnya kita benar-benar di Jerman misalnya itu ditanggung semua ya. Itu nggak jadi masalah gitu. Ini juga ditanggung seperti sebagian ya, dapat bansos, PRT dan sebagainya. Mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah menerimanya. Sama saya juga belum pernah. Bantuan UMKM. Nah, ya ini menarik ya. Menarik tentunya. Ya. Tapi kan kalau nggak salah PPKM itu sampai 25 ya. Sampai 25 mudah-mudahan nggak tahu ini perpanjang apa enggak. Perpanjang lagi atau tidak, tapi sudah ada beriak-beriak sih di masyarakat ya, di masyarakat umum. Nggak tahu di Jawa Barat. Cuma daerah-daerah lain sudah mulai angkat bendera putih. Ya kita mudah-mudahan pemerintah juga bisa memberikan kebijakan itu kan. Yang namanya kebijakan itu kan bijak itu asal katanya dari bijaksana. Betul. Tentunya harus memperhatikan kebutuhan, memperhatikan situasi kelayakan dan sebagainya. Satu hal yang memang tidak bisa kita bisa
mengelak mereka yang punya aturan. Betul. Kita menolak, malah kita yang diciduk. Iya. Kita masyarakat harus manggut-manggut. Ya kita juga ingin ya patuh terhadap pemerintah. Kita ingin patuh aturan pemerintah, tetapi juga pemerintah juga harus bisa memberikan ya tadi itu solusi lah ya, solusi yang memang betul-betul tepat gitu. Betul. Apakah dengan pembagian waktu itu akan lebih efektif atau tidak? Ya itu kan kita kan hanya sebuah usaha betul. Sebuah ikhtiar gitu untuk ya kan kita beda Pak. Kalau pengusaha kan nggak ada yang menggaji nih. Betul. Kalau karyawan kan enak tinggal digaji ya. Dia tinggal di rumah juga tiap bulan ngalir terus. Kalau usaha UMKM ya usaha-usaha kafe lah gitu. Ya. Kalau UMKM dalam bentuk produk kemasan itu kan masih terus berjalan. Karena kan distribusi barang terus berarti. Ya, dan dampaknya sangat besar Kang. Sunda Kopi kan bekerja sama ya, mitranya banyak gitu, dan bekerja sama dengan para petani gitu. Semakin penjualannya berkurang, maka dampaknya juga nanti akan petani berkurang juga petani gitu. Sampai hari ini, detik hari ini yang ngechat ke saya itu petani-petani yang di beberapa tempat di Sukabumi khususnya itu ngontek, Kang ini kopi gimana katanya, Kang made dicandak moal. Kan bingung kami para pengusaha, mau diambil barang masih numpuk. Diambil udah dibayar. Diambil juga harus dibayar, gak mungkin kan? Kang nganjuk lah misalnya petani ge beureun ngomongna kan saya ge dahar da mah kan gitu. Nah ini jadi sangat memang kebijakan ini menurut saya harus harus tepat sasaran gitu, karena ada beberapa yang terkena dampak ini gitu, nggak cuman di hilir aja, di hulu juga pertanian di kebun kopi juga para petani juga terdampak besar gitu sampai hari ini gitu. Berantai. Nih terkait masalah tadi pertanian, ada nggak rencana Sunda Kopi membuka lahan untuk kopi? Rencana memang dari dulu kita udah ada rencana ya. Tapi alhamdulillah tahun ini kami bekerja sama Kang. Kita konsepnya tetap bekerja sama, bermitra dengan beberapa para petani. Salah satunya kami bekerja sama dengan petani Gunung Putri, kemudian Gunung Arca yang perbatasan Sukabumi Cianjur. Kemudian kalau daerah Sukabuminya kita juga Ciengang juga kita bekerja sama ya dengan beberapa petani. Tapi kita kebanyakannya dengan Gunung Putri, Gunung Aca, Lembah Karmel, kemudian Lembah Karmel Cipanas, Sukaresmi ya. Kita kerjasama sama mereka Kang. Itu panen raya tahun ini itu lebih dari 5 ton kami stok green bean untuk pasokan kami gitu. Nah tujuannya adalah untuk daripada harga petaninya menurun drastis, lebih baik ya udahlah bekerja sama dengan kami gitu. Dan itu kita develop dari awal lah, dari mulai pasca panennya sampai akhir green bean-nya itu kita develop bareng-bareng. Yang diambil dari petani itu bijinya, hasil akhirnya green bean-nya. Green bean. Cherry-nya mereka yang nanti kan petani dia yang merawat, nanam, kemudian panen. Nanti ada khusus namanya pasca panen prosesor, ada divisinya khusus namanya Kang Marlin. Beliau yang bertugas untuk mengambil cherry, kemudian sama beliau diolah. Nah jadi Kang Marlin ini dia membawahi memberdayakan para petani yang ada di sana gitu. Kemudian hasilnya diolah nanti sama kami bekerja sama dengan kami lah. Kemudian kami supply ke beberapa coffee shop dan bahkan ke beberapa buyer begitu. Oh, masih ini juga ya? Iya. Ada memberikan masukan memasukkan iya, produk juga ke beberapa coffee shop atau perorangan atau perusahaan ke Jakarta misalnya, ke Bandung kita kirim. Tapi memang bagus seperti itu ya. Iya. Kita bermitra memberdayakan masyarakat daripada kita membuka lahan sendiri. Betul. Gitu. Karena kan sebetulnya yang paling rumit itu sehingga terjadinya penurunan harga karena memang si kopinya itu mendarat di beberapa tempat sehingga rantainya itu panjang. Nah kita memutus rantai itu sehingga kemudian nanti harganya stabil gitu. Jadi itu lewat tangkulak. Tuh lewat tangkulak heula, geus ka tangkulak ka mana deui, ka ditu udah kita potong itu.
sistem itu yang kita nge-step tangkulak mah mahal ya Pak. Karena kan, dia memainkan harga. ya kan pemerintah juga sebetulnya seperti itu Kang. Dana desa kemudian dari pemerintah pusat masuk ke desa, tapi lamun misalnya peer to peer direct ke masyarakatnya itu tidak ada penyelewengan besar. Tapi kalau misalnya pemerintah pusat kemudian langsung peer to peer, tidak lewat dulu pun kadia gitu ya, lewatlah kadia, itu kan otomatis nanti dananya akan terus berkurang. Gitu ya? Iya. Yang langsung aja. harusnya peer to peer. Nah, sebetulnya kami ingin mencoba menyederhanakan sistem sebetulnya. Salah satunya kita terapkan di bisnis kami gitu. Agar para petani juga pada akhirnya kan sebetulnya sistemnya semakin sederhana, maka si petani juga akan semakin sejahtera gitu loh. Betul. Karena birokrasi ini, sistem ini yang memperumit mereka sehingga kemudian biaya untuk birokrasi, biaya untuk rumitnya itu besar gitu loh. Ongkosnya besar. Ya, kita memangkas itu. Ada sebuah bukan istilah ya. Ada sebuah wejangan ketika kita menghidupi seseorang, maka kita juga akan hidup. Betul. Itu udah pasti kan? Ya, udah pasti. Betul. Jadi ekonomi juga terus berjalan. Kan bagusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Dan saya menyebutnya itu adalah sebuah siklus energi kan. Benar. Itu adalah siklus energi. Ketika kita mentransfer energi itu kan ada dua sebetulnya, ada negatif, ada positif ya. Ketika misalnya kita mentransfer energi negatif ke seseorang atau ke siapapun, maka bumi itu bulat dan kemudian sifatnya itu nggak bakalan memantulkan keluar kan, energi itu akan tetap di bumi ini dan otomatis entah besok, lusa, tahun depan atau bahkan 10 tahun yang akan datang itu akan balik lagi ke kita sebetulnya. Si energi itu nggak datang ke kita, bahkan bisa saja datang ke anak kita, ke cucu kita dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita semakin besar mengeluarkan energi positif yang kita keluarkan, maka siklusnya juga akan terus. Saya mentransfer energi ke petani juga nanti akan mentransfer energi positif lagi, terus akan berputar gitu loh. Dan itulah yang disebut dengan keberlangsungan hidup yang baik menurut kami. Kalau misalnya kita lihat tidak secara di sektor bisnis lah gitu. Betul. Saya sih sepakat dengan hal itu. Artinya memang roda kehidupan juga akan terus berjalan. Dan kalau sekarang negatif juga kebijakan negatif setak Kang. Ya betul. Punya negatif, kita juga responnya jadi negatif. Pemerintah mengeluarkan kebijakan katakanlah positif ya, tapi kan mereka nggak tahu ini negatif tidak nih ke masyarakat gitu. Ya, nanti balik lagi nanti gini. Iya sih. Betul. Ya ketika kebijakannya kurang tepat, maka hasilnya efek dominonya juga siklusnya juga nanti akan. Ya contohnya misalnya kebijakan yang hari ini menurut kami kurang tepat misalnya, ya dampaknya sangat besar bagi kami. Energi yang kami terima itu sangat bukan negatif ya, kurang tepat lah, memaksa kami untuk katakanlah misalnya mengambil keputusan untuk memangkas honor pegawai, kemudian para petani juga kemudian berkurang dan sebagainya gitu. Nah, ya kalau tidak petani tidak sejahtera juga nanti banyak yang gulung tikar deh. Iya, banyak lagi kan. Kasihan mereka mencari setiap hari. Jadi mau ngopi nanti susah cari kopi. Malah jadi harga mahal gitu kan. Ekspor lagi. Waduh, kan luar biasa gitu ekspor terus. Impor lagi kan itu luar biasa sampai garam juga impor kan ada. Tinggal destilasi air laut. Air laut selesai. Nah Kang, di luar ini saya dengar Akang ini sekarang sedang menempuh pendidikan. Iya. Pendidikan sarjana, pasca sarjana. Ya. Jurusan apa? Bioscience. Ya, konsentrasi lingkungan, konservasi. Ya. Konservasi. Jadi lebih aktivis pencinta alam atau? Enggak juga sih. Enggak juga sih Kang. Saya senang aja sebetulnya terhadap kekayaan hasil buminya, Sukabumi khususnya ya.
kita melimpah air, sangat melimpah kan dari Salabintana gitu kan, Gunung Gede Pangrango. Dia kekayaannya sangat luar biasa, dari mineral saja, dari air saja itu ada berapa juta penduduk yang dialiri oleh air di Gunung Gede Pangrango gitu. Gak cuman itu kan, tumbuhan juga sama. Gunung Gede Pangrango mungkin salah satu sumbangsi terbesar oksigen terbesar, salah satunya di Indonesia ya, setelah gunung-gunung besar di Jawa gitu. Nah, kekayaan satwa liarnya juga Kang itu sangat luas di mana, di Gunung Gede Pangrango gitu. Dan saya senang gitu mengkaji itu secara keilmuan, secara keilmuan saya di bioscience. Saya ingin mengkaji kekayaan yang dimiliki oleh Gunung Gede Pangrango dan peruntukan dan kemanfaatannya terhadap masyarakat gitu. Seperti apa? Dan ada korelasinya juga kemudian nanti dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya memang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu. Ketika pengembangan Gunung Gede Pangrango ini harus seperti apa nih, kayak misalnya zonasi misalnya, pemisahan zonasi pendidikan, zonasi pariwisata, konservasi, itu harus seperti apa gitu. Senang aja sih sebetulnya. Awalnya kan memang saya dulu Gunung Sunda ya. Gunung Sunda karena memang Gunung Sunda aja kan dulu itu berawal dengan dicanangkannya akan dieksploitasi oleh sebuah perusahaan besar nasional gitu. 2012 lalu kami dengan teman-teman berembuk mempertahankan itu, bagaimana caranya Gunung Sunda ini tetap tidak dieksploitasi, tetap dengan adanya seperti ini gitu. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya kenapa Gunung Sunda dijadikan tempat pariwisata gitu. Pariwisata yang kami buat pada waktu itu sebetulnya adalah cara strategi kami untuk mempertahankan agar tidak dieksploitasi oleh perusahaan besar itu gitu loh. Cara sebetulnya ketika ini jadi objek pariwisata, ini adalah bonus. Ketika di sini terjadi perputaran ekonomi, uang besar bagi masyarakat, itu adalah bonus. Tetapi substansi kami sebetulnya itu adalah Sep Gunung Sundanya itu mempertahankan agar tetap Gunung Sunda hadir di kalangan masyarakat di sana gitu, jangan sampai dieksploitasi. Kenapa? Karena kalau misalnya dieksploitasi kan kita tahu dampak secara lingkungan ya, nggak cuman polusi, nggak cuman dampak air, tetapi yang paling penting itu akan berdampak secara budaya dan juga kesejahteraan masyarakat setempat gitu loh. Ada lebih dari 1.000 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya ke Gunung Sunda itu. Misal kalau kita kan sekarang bahan bakar menggunakan gas misalnya, tapi kan mereka itu masih menggunakan cempor ya? Sulunya itu kan dia ngambilnya di Gunung Sunda gitu kan. Pagi-pagi mereka ke gunung, kemudian dia nyari kayu bakar, lalu kesehariannya kan kurang lebih seperti itu. Ada juga kan mata pencahariannya itu di sana kan vegetasi yang paling besar itu kan bambu ya. Kalau di Gunung Sunda itu bukan tumbuhan kayu gitu. Nah, bambu ini kan menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Kenapa? Misal dijadikan bilik misalnya, atau anyaman misalnya, atau kerajinan bambu lainnya gitu. Yang untuk kuli bangunan. Bangunan kan dijual di jalur-jalur misalnya. Itu kan untuk mata pencaharian mereka secara tidak langsung gitu loh. Dan yang paling penting kenapa kami mempertahankan Gunung Sunda itu adalah karena mungkin salah satu bukit atau gunung yang diberikan secara penamaan Gunung Sunda di Jawa Barat selain Gunung Burangrang, itu salah satunya adalah Sukabumi, itu punya yaitu Gunung Sunda gitu. Itu kan nggak cuman, kalau orang tua dulu kan nggak hanya sebatas memberikan nama kan ke satu benda teh. Berarti kan ada sesuatu yang mereka sembunyikan, rahasia yang kemudian nanti anak-anaknya atau kita atau regenerasi terus ke cucu-cucu kita itu agar mereka mengkaji, menguak aya naon ya di Gunung Sunda teh, sehingga diberi nama Gunung Sunda gitu loh. Aya naon, otomatis kan kami sebagai pemuda itu bertugas untuk bukan melindungi lah, menjaga agar tetap hadir ada Gunung Sunda ini agar tidak dieksploitasi, karena ini sakral banget bagi masyarakat khususnya Jawa Barat, khususnya Sukabumi gitu loh. Karena kekayaannya sangat luar biasa tuh kan. Apalagi Sukabumi, potensi emasnya luar biasa. Aduh, kalau udah ada eksploitasi masalah emas, ya mineral logamnya yang terkandung di dalamnya, kan yang diambil keluar. Sedangkan masyarakat setempat kan kebagian apa?
Selalu saja seperti itu kan. Iya. Masyarakat Sukabumi itu. Buminya bagus, kebun teh ya. Oke, kebun teh itu dia hadir hari ini dengan mungkin terbesar salah satunya di Indonesia, Sukabumi, kebun teh Salabintana. Tapi kadang saya miris, Kang. Miris banget. Kenapa miris? Yang metiknya ibu-ibu itu yang metiknya ibu-ibu ketika jam break ngopi siang, makan siang jam 12 belum tentu dia merasakan teh yang dia petiknya kan. Jangankan mereka yang metik kan, kami saja sampai hari ini kan sebetulnya sulit untuk merasakan kenikmatan teh terbaiknya Sukabumi gitu loh. Nah seperti itu gitu. Dan selalu seperti itu. Mineral Sukabumi misalnya terus dieksploitasi, kita tidak bisa merasakan itu. Tetapi kita hanya merasakan negatifnya saja, polusi, panas dan lain sebagainya. Nah, makanya hari ini mungkin saya harus sadar diri gitu, harus keluar dari pemikiran pola pikir seperti itu, dan pemuda mungkin yang menginisiasinya bukan orang tua lagi tapi para pemuda gitu. Dan kenapa saya ngambil sekarang kuliah ngambil ke sana juga ingin saya mempelajari gitu loh. Kalau dulu mungkin Gunung Sunda, sekarang saya pengen mempelajari secara utuh Gunung Gede itu seperti apa. Mungkin barangkali hasil penelitian saya mungkin kecilnya itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil keputusannya yang diambil oleh kebijakannya oleh para menteri atau para lembaga TNGP dan sebagainya. Itu ya KLHK ya. Kehutanan masuk ke KLHK. Ya luar biasa. Tapi jarang sekali memang orang pemuda berkecimpung ke arah sana. Yeah. Karena kebanyakan itu yang favorit itu paling akuntansi. Iya, jarang kan? Jarang banget. Manajemen. Iya. Yang favorit ke hal-hal yang teknis teknis biologi kan. Iya, dan sebetulnya kan kebanyakan rata-rata mahasiswa masuk itu ngambil jurusan yang sesuai dengan piduiteun ya. Gajinya badag. Saya enggak kan. Saya yang penting masuk, saya senang. Tidak menutup kemungkinan nanti ijazahnya juga saya mau kerja di mana, saya enggak ngejar ke sana. Yang penting saya bisa mengkaji secara keilmuan Gunung Gede itu udah selesai gitu. Enggak usah kerja lah, udah jadi pengusaha. Tapi memang itu perlu karena di Gunung Gede sendiri itu juga terdapat beberapa flora fauna yang endemik hampir punah dan sebagainya. Itu juga dilestarikan. Betul. Kadang kan kalau kita tidak paham, orang yang main ke Salabintana, ke Gunung Gede itu juga kadang kalau tidak paham terkait masalah flora fauna endemik dan sebagainya itu juga dapat merusak gitu. Apalagi ada jalur-jalur harimau kan, harimau kalau sampai pindah jalur harimau bahaya. Ya, salah satu contohnya misalnya di Gunung Gede itu kan ada namanya lutung Jawa ya. Istilah latinnya itu Trachypithecus auratus. Terus ada juga oak Jawa. Oak Jawa dan lutung Jawa ini itu kan sebetulnya salah satu satwa liar primata yang sudah vulnerable, sudah rentan kan, sudah masuk ke IUCN-nya itu sudah rentan gitu loh. Nah, dampaknya sangat besar sebetulnya ketika kebijakan-kebijakan diterapkan oleh pemerintah KLHK kalau misalnya tidak tepat. Dan tidak menutup kemungkinan nanti lutung Jawa nggak bakalan ada gitu di sana gitu. Karena memang habitatnya sudah tereksploitasi dan sebagainya. Ya, saya sangat menarik ketika membicarakan masalah lingkungan ya. Apalagi ini tentang masalah ekosistem. Betul. Karena yang namanya ekosistem itu kan mempelajari tentang keberlangsungan hidup. Ya. Betul. Jangan sampai ekosistem ini terganggu. Kalau ekosistem terganggu, ini akan mempengaruhi kehidupan nih. Kehidupan manusia juga akan terganggu. Gitu, akan terganggu, pasti. Akan jauh juga. Tentunya ya menarik lah banyak Kang Dede ya, masih muda berkecimpung di dunia lingkungan. Itu sungguh luar biasa, jarang-jarang gitu. Mungkin banyak di luar sana yang termasuk kita juga banyak kan seperti komunitas-komunitas pecinta alam seperti itu. Kita juga banyak yang terkenal mungkin di Sukabumi Dampak Jurik ya. Iya, Dampak Jurik. Nah, sekarang sudah
tesis atau? Ya tesis sekarang lagi tesis. lagi proses lah. Proses. Itu mau ngejurus ke sana juga? Tesis? Ya ke sana. Memang saya lagi nyari data sekarang. Penelitiannya yaitu tentang mencari data tentang TNGGP yang khususnya di kawasan situ gunung. Ya sebetulnya sih saya ingin berbeda dengan penelitian saya, misalnya pariwisata itu penting sebetulnya. Betul. Pariwisata hadir oleh pemerintah atau oleh swasta misalnya di salah satu tempat itu sangat bagus gitu, karena saya juga salah satu pelaku pariwisata gitu. Tetapi kan sebetulnya pariwisata yang baik itu adalah pariwisata yang memiliki harmonisasi terhadap semua unsur gitu. Artinya pariwisata yang baik itu tidak merugikan lingkungan gitu loh. Itu pariwisata yang jadi harus harmonisasi ya, gitu. Betul. Ya harus sesuai dengan lingkungannya karena nanti pariwisata juga nanti akan berbicara tentang sustainable ke depan. Akan keberlanjutan ini kan nggak cuma pariwisatanya aja gitu loh. Tetapi kan tadi kalau menurut Akang keberlangsungan manusia gitu loh. Manusia itu kan tinggal dengan banyak gitu di alamnya, tanah, air, tumbuhan dan sebagainya. Nah, kita harus saling menjaga gitu loh. Kalau misalnya kita harmonis, ya otomatis kan bisnis pariwisata hari ini itu nggak bicara hari ini, tetapi kan bicara 10 tahun, 20 tahun yang akan datang gitu loh. Maka akan sejahtera. Apalagi kalau bicara masalah pariwisata ya, itu pasti identiknya dengan ya sedikit banyaknya ada yang terlantarkan dan tidak diperhatikan, terutama masalah sampah. Iya, itu. Semakin banyak pengunjung, semakin banyak sampahnya. Itu. Benar. Walaupun sekarang banyak program dengan sudah tidak menggunakan kantong plastik katanya, dengan menggunakan kantong daur ulang. Ya. Tapi kadang kan si pengunjung juga bawa sendiri. Ya. Kemudian suka buang sampahnya suka dibuang di mana aja. Atau suka coret-coret dan coret. Biasanya kan kalau kadang juga anak muda nih ya, anak muda juga kan bawa komunitas atau apa gitu, kadang pengen mengabadikan namanya di gunung gitu. Di pohon misalnya. Itu kan betul. Ya ini juga termasuk kan Gunung Gede itu kan ada sumber air ya. Sumber air juga kan harus terpelihara. Jangan sampai, pernah kan kemarin dulu itu pernah ada wacana akan membuat resto ya. Kalau nggak salah resto yang saya pernah tahu ya, resto, dan itu banyak penolakan kan ya. Ya sekarang dengan resto itu kan selain menghasilkan limbah padat sampah, itu juga menghasilkan limbah cair dari dapur ya, kegiatan dapur. Itu kalau dialirkan ke sungai atau ke selokan yang ada di Gunung Gede. Kalau di gunung mungkin belum sungai masih selokan. Ke bawahnya jadi sungai kan, itu juga mencemari. Apalagi kan si air tersebut kan kalau di daerah Kadudampit itu air itu tidak menggunakan PDAM. Kebanyakan kan dia menggunakan air pegunungan yang dialirkan. Ya kreatif lah, dialirkan pakai selang-selang. Benar. Tanpa menggunakan pompa dengan gravitasi langsung. Nah itu bersih. Kalau misalnya tercemari kan itu bahaya juga. Apalagi itu kan daerah hulu, kalau hulu tercemar ke bawahnya tercemar. Saya setuju sih dengan hal-hal seperti itu. Memang ada daerah konservasi, apalagi kan daerah konservasi itu kan untuk penyangga juga kan, kemudian untuk resapan air tanah terutama kan. Kalau misalkan di hulunya air tanahnya berkurang, ya tentunya ke bawah juga air sumur dan sebagainya akan berkurang. Sekarang aja di kota untuk menggali sumur aja kan harus lebih dari 10 meter. Dalam lah. Nah hasil tesis ini sudah sampai mana? Belum, masih proses Kang. Masih jauh lah. Masih jauh. Saya lagi mengkaji, saya sedang mencari data. Namun data-data sebelumnya juga kan kita udah mulai kaji ya. Saya udah mulai kaji. Salah satunya yaitu tadi saya bicarakan kayak misalnya dampak pengunjung sampah misalnya.
dampaknya sangat besar Kang terhadap perilaku makan, salah satunya perilaku makan satwa liar ya. Oh, satwa liar. Salah satunya. Itu perilaku makannya akan berubah. Nggak cuma terhadap habitatnya, tetapi perilaku makannya juga akan otomatis terganggu gitu loh. Yang tadinya dia makan harusnya buah-buahan misalnya, karena memang ada pengunjung misalnya, dia ngambil sampah makanan, itu kan kalau misalnya terus dilakukan oleh satwa itu kan akan terganggu proses dietary-nya, makannya, lambungnya gitu loh. Proses makannya akan terganggu. Nutrisinya pun akan terganggu gitu, dan akan mengakibatkan perubahan perilaku makan nanti ke depannya. Jangan aneh di Jawa misalnya, ketika kita masuk ke objek pariwisata ada monyetnya ngambil mencuri si barang kita, itu si monyet itu bukan mencuri sebetulnya, karena memang dia sudah terbiasa dikasih makan sama si pengunjung. Sehingga terbiasa kan, seolah-olah dia dikasih gitu. Kan kita kan pada akhirnya nyalahin monyet, itu pencuri dan sebagainya gitu loh. Itu dari sudut pandang satwa liar gitu loh. Itu masih banyak kalau misalnya kita uraikan. Betul, banyak banget. Ya memang untuk wisata ini juga memang harus diperhatikan dengan situasi kondisi Betul. lingkungan. Ya biasanya kan setiap kegiatan usaha ya itu juga kan harus ada studi AMDAL biasanya, studi kajian lingkungan. Biasanya membahas ke arah sana. Namun pernah kemarin itu ada sebuah aturan yang bisa memanfaatkan disebutnya konservasi itu dari wilayah apa ya? Ya konservasi itu termasuk wilayah yang dilindungi lah. Iya. Kawasan lindung masuk ke dalam kategori kawasan lindung. Memang ada aturan yang membolehkan memanfaatkan kawasan lindung ini, tapi disesuaikan dengan kegiatannya untuk kegiatan wisata alam. Betul, ya. Wisata alam. Tapi kan yang namanya wisata alam, kalau pengunjung kan belum tentu bisa memahami ya. Iya. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Ini juga tentunya jadi perhatian pemerintah. Walaupun ya memang pemerintah juga tidak salah untuk memanfaatkan sumber daya ya. Bagus. Karena memang betul si Gunung Gede juga kan harus memiliki manfaat yang besar ya bagi keberlangsungan hidup manusia gitu. Bagus kebijakan-kebijakan hari ini, misalnya pariwisata dan lain sebagainya, itu bagus banget. Cuman bagaimana caranya usaha ini, pariwisata ini atau apapun itu nanti bentuknya, itu harus memiliki harmonisasi dengan kepentingan lingkungan juga gitu. Harus sesuai lah agar keberlanjutan itu tadi gitu loh. Benar. Luar biasa. Terus smolotok tuh. Tapi dengan pandemi ini kayaknya lokasi wisata juga kemarin kan waktu malahan wisata itu dibuka dengan seluas-luasnya. Sempat dibuka ya. Sempat dibuka. Ya kadang ya nggak tahu lah, banyak pro kontranya lah seperti itu. Kemarin dilarang mudik tapi wisata boleh. Itu kan juga pro kontra. Ya bingung juga sih. Pemerintah ini maunya gimana gitu. Iya. Apakah sudah ada koordinasi antara kementerian satu dengan kementerian lain agar tidak saling tabrakan. Seperti halnya kadang saya juga berpikir seperti misalkan Kementerian Pertanian, dia ingin membuka lahan persawahan. Di sisi lain Kementerian PU, dia membuka PU apa ya? Perumahan rakyat. Ya PPR ya, perumahan rakyat. Dia akan membuka rumah subsidi dengan sekian hektar. Saya kan bingung, ini lahan kan tidak bertambah gitu. Malah berkurang setiap tahun dengan air laut naik kan juga. Itu jadi berkurang lahan. Yang satu sisi membuka lahan untuk pertanian, satu sisi untuk perumahan. Tapi lahan-lahan itu juga ini jadi tarik ulur juga kan. Saya nggak tahu juga ini kedepannya. Tentunya ini juga bisa memberikan sebuah masukan kepada pemerintah juga. Tentunya harus bisa saling koordinasi antara menteri satu dengan menteri lain. Ya ini mah ya kita lah sebagai masyarakat awam
Ya logikanya kan seperti Iya, itu. betul, Lahan betul. kan cuma satu. Iya, Segitu-gitunya. Habis kan. Mudah-mudahan lah ke depannya untuk masalah isu lingkungan ini juga perlu diperhatikan karena apa ya untuk keberlangsungan hidup kita. Apalagi dengan populasi manusia hari ini semakin terus bertambah yang kapasitasnya katanya dunia itu hanya berapa miliar gitu yang bisa dihuni yang menghuni gitu. Sekarang melebihi overload sudah overload kan. Tapi kan mau gimana lagi, reproduksi manusia juga terus berlangsung. Makanya ada program KB ya. KB ya. 2 istri lebih baik. Lebih baik. Bukan 2 istri lebih baik. Tapi itu juga perlu diberdayakan. Perlu itu. Karena semakin banyak janda-janda juga sekarang. Apalagi dampak pandemi ini. Iya, itu pandemi itu dampaknya besar banget. Janda semakin banyak. Itu gimana loh pemerintah harus tidak bisa menghidupi sendiri. Iya. Coba. Itu mainnya intermezzo saja saya kira. Untuk masalah urusan Randa ya. Memang kalau bicara masalah urusan Randa perjandaan ini tidak akan habis sebetulnya. Tidak akan habis ya. Selesai ya. Selesai. Semua punya argumen masing-masing. Ya mungkin ini menjadi pusat perhatian kita ya, walaupun baik pemerintah maupun juga masyarakat pada umumnya. Tentunya ini juga kan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sebetulnya. Tentunya ada kerjasama, sinkronisasi antara pemerintah dengan masyarakat pada umumnya juga harus saling sinkron. Karena ya mudah-mudahan kedepannya saya berharap juga bagi para petinggi pejabat atau pemerintah dalam hal ini tentunya jangan bukan hanya pintar dalam segi ucapan, betul, tentunya juga harus dibarengi dengan tindakan yang nyata, yang real. Permasalahan-permasalahan yang di dalamnya tentunya kita juga bisa bekerja sama dengan masyarakat pada umumnya. Mungkin ya sebelum kita menutup, mungkin Akang ada yang ingin disampaikan, terutama ya terkait masalah pandemi ini, kemudian juga dengan masalah isu lingkungan, kita juga perlu masukan dan perhatian yang tentunya supaya pemerintah juga mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkeadilan. Berkeadilan itu bukan 1 ditambah 1 jadi 2. Betul, beda. Tergantung konteks dan kalau bahasa dulu itu sebetulnya dengan transaksi barter itu lebih berkeadilan. Betul, berkeadilan. Karena saling membutuhkan. Kita membutuhkan beras, misalkan dia membutuhkan lauk, kita punya lauknya. Saling saling membutuhkan itu. Tidak melihat besar kecilnya kan, tapi kebutuhan. Ya itu sih kalau dari saya ini pandemi datang hari ini sebetulnya bukan bukan tiba-tiba datang. Pandemi datang hari ini adalah kesempatan khususnya bagi kami para pengusaha, juga mungkin bagi pemerintah untuk bisa menggali hikmah yang terjadi adanya pandemi ini gitu loh. Hikmah harus diambil, jangan sampai terus pandeminya selesai tapi kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Nggak dapat apa-apa. Nggak ada pelajaran. Nggak ada pelajaran itu. Kalau kami sih misalnya di kedai kopi misalnya, di industri kopi, ya pelajarannya berarti kita harus belajar lagi misalnya untuk survive. Selain survive itu misalnya yang tadinya kita pola bisnisnya konvensional, ya kita harus berubah menjadi modern, digital dan lain sebagainya misalnya. Dan pola bisnisnya juga harus tetap dirubah karena pola bisnis yang kita aplikasikan di tahun kemarin itu belum tentu relevan di zaman sekarang gitu. Apalagi perubahan cepat sekali nih setelah pandemi datang gitu loh. Dan perilaku konsumen juga konsumsinya itu otomatis akan berubah gitu loh setelah adanya pandemi. Dan bagi kami itu sangat hikmahnya sangat besar lah. Kemudian yang kedua mungkin kebijakan yang datang yang diambil oleh pemerintah hari ini itu tentu memiliki positif negatif lah ya, pro kontra lah. Baik dan buruknya itu sebetulnya
tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk sebetulnya kalau menurut saya. Tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu alangkah baiknya itu sangat sesuai dengan semua sektor, sangat sesuai, yaitu tadi berkeadilan lah. Nah, ini akan menjadi evaluasi besar bagi pemerintah sebetulnya di kemudian hari ketika mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan PPKM gitu. atau lockdown gitu. Mau lockdown lagi misalnya nanti atau mau kebijakan apa gitu loh. Nah, kebijakan-kebijakan ini bisa diambil hikmahnya gitu loh. Tepat sasaran atau tidak. Kemudian selanjutnya mungkin untuk para pengusaha saya mungkin tetap semangat survive. Karena hari ini adalah awal bagi kawan-kawan mungkin ya, bukan akhir sebetulnya, ini adalah awal melangkah kawan-kawan untuk terus bisa survive dan bisa mengembangkan usahanya masing-masing sih. Itu saja mungkin Kang, semangat terus lah untuk semuanya. Semangat, para pelaku semua sektor lah berarti sektor. Iya, betul. Ya alhamdulillah lah. Kemarin aja ke pas pandemi juga kan yang tadinya konsumen malah jadi ikut dagang online juga ya. Iya, yang banyak pengusaha karena kan bermunculan. banyak yang di PHK nih. Banyak yang di PHK, belajar online digital, dagang di marketplace, itu kan hikmahnya menurut saya itu kan hikmahnya gitu. Yang tadinya nggak bisa mengoperasikan komputer jadi bisa, Betul. yang tidak bisa ini jadi bisa kan itu. Ya hikmah itu bisa diambil, atau yang mendapatkan hikmah itu adalah bagi mereka yang berakal sebetulnya. Kalau manusia itu kan makhluk yang berakal, tentunya setiap kejadian, setiap musibah apapun itu pasti ada hikmahnya. Bagi saya seorang muslim, ketika mendapatkan musibah itu diajarkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian mendirikan salat dan bersabar. Bersabar itu dalam artian bukan pasrah, tapi berikhtiar dengan cara bersabar. Ya mungkin itu ya, pada pandemi ini kita juga harus saling mengingatkan, kemudian untuk bisa menguatkan Saling imun, support, betul. Saling support karena juga. Imun itu juga harus disupport. Betul. Disupport dengan energi positif. Gitu. Karena secara saya pribadi, kalau ingin meningkatkan imun ya kita harus meningkatkan keimanan. Betul. Kalau kita meningkatkan keimanan, tentunya imun juga akan meningkat. Insya Allah, karena antibodi itu yang menciptakan Allah sendiri. Benar. Ya itu mungkin dari saya cukup sekian. Ismail, terima kasih. Oke, terima kasih Kang, sudah sehat selalu hadir. Ya. Alhamdulillah sudah mau bicara di sharing di sini. Ya. Dan sayangnya tidak bawa sampel. Iya. Seharusnya bawa produk ini ya, produk Soda Kopi, biar ya teman-teman juga ada yang tahu, ada yang sudah, memang ada banyak yang sudah tahu, kemudian juga ada yang mungkin yang belum tahu. Ya terima kasih banyak, mudah-mudahan Kang Dede dan keluarga juga sehat dan bisa dilindungi dari pandemi hari ini. Ya mudah-mudahan kita bisa selamat semuanya dan pandemi ini bisa selesai, bisa cepat berlalu dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan mudah-mudahan dengan pandemi ini kita mendapatkan hikmah yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup kita. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Ismail Hendra, pasti hoki, pasti ada sebuah kejelasan. Hoki adalah keberuntungan, jelas beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.